Gitu. Kayaknya Apakah Pangeran salah nonton debat atau gimana? Itu keduanya bukan mempertanyakan kinerja Menhan, itu mempertanyakan, tapi memberi nilai, menjudgment namanya. Memang tidak boleh. Warga negara Indonesia tidak boleh memberikan nilai kepada pejabat publiknya. Bukan dong, di situ konteksnya mereka sebagai sesama kontestan capres. Terjadi perdebatan lucu antara juru bicara Prabowo Gibran Grace Natali dengan Pangeran Siahaan, juru bicara paslon Ganjar Mahfud tentang etika debat. Grace merasa capres Prabowo dihakimi oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Awalnya, Grace mencoba menyamakan kasus tuna etika Gibran di dalam debat capres dengan paslon 1 dan 3 yang menyerang Prabowo dalam debat. Yang sebenarnya warga Indonesia. Betul. Loh, mau dia capres, mau dia cawapres, posisi adalah dua orang warga negara biasa yang kebetulan lagi jadi capres. Enggak. Tapi bukan pejabat Nggak publik. kebetulan Gitu. lah, orang cuma ada 3 capresnya kok kebetulan. Makanya itu, kalau misalnya tidak boleh mempertanyakan, apakah memang kalau orang lagi menjabat nggak boleh ditanyain? Awalnya, Grace mencoba menyamakan kasus niradab Gibran di dalam debat capres dengan kejadian yang menimpa Prabowo dalam debat calon presiden. Saat itu Prabowo merasa diserang oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Apalagi Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo memberikan penilaian kepada Prabowo. Hal itulah yang dianggap tidak etis dan merendahkan Prabowo. Gitu. Kayaknya Apakah Pangeran salah nonton debat atau gimana? Itu keduanya bukan mempertanyakan kinerja Menhan, itu tapi mempertanyakan, memberi nilai, menjudgment namanya. memang tidak boleh. Warga negara Indonesia tidak boleh memberikan nilai kepada pejabat publiknya. Bukan dong, di situ konteksnya mereka sebagai sesama kontestan capres. Mendengar itu, Pangeran lalu menimpali jika Ganjar dan Anies sedang menilai kinerja pejabat publik dan itu diperbolehkan karena tidak menilai secara personal Prabowo. Malah sangat ironis jika masyarakat tidak boleh memberikan penilaian kepada pejabat publik yang digaji dari uang pajak masyarakat. Grace terlihat terjepit. Ia lalu mengaku saat Prabowo debat itu sebagai calon presiden, bukan sebagai pejabat publik. Pangeran lagi-lagi menimpali, Anies dan Ganjar adalah warga biasa yang sudah tidak menjabat. Artinya ia boleh memberikan penilaian kepada pemerintah. Tidak boleh dipertanyakan mana Ditanya datanya dibilang boleh, salah, tapi di bukan mana dihakimi. Kayaknya Anda menghakimi. masalah penjabatan menghakimi partainya Mbak Grace sering deh ke Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu itu kan juga menghakimi sama. Prabowo. dan ini dan Bergantian. satu lagi yang boleh dikatakan adalah Lalu Angga yang sendari tadi terlihat tidak sabar. Ia lalu menimpali, kader partai PSI di Jakarta bukan saja menghakimi, tapi melakukan pembulian kepada Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satunya dengan menggambar wajah badut kepada Anies Baswedan. Serta merta Grace Natali langsung diam, ia tidak lagi berkata-kata. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo award kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu Oke, sadis. Samara silakan. Tak beretika. Saya mau Kita jawab, kasih ruang saya dulu. mau jawab 2 hal dulu. Ya, kita Iqbal lalu menambahi fakta yang diungkap oleh Angga. Kalau bicara tentang adab, dulu ada ketua umum PSI yang menuding Anies Baswedan sebagai pembohong. Hal itu dilakukan di depan presiden dan live secara nasional. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kedua, PSI juga pernah memberikan award kebohongan kepada Prabowo. Lalu Samara juga pernah menulis di Twitter, saya tidak mungkin bersama Pak Prabowo, di mana ada sejarah kelam tentang penculikan terhadap aktivis bangsa. Itu adalah kalimat sadis, tidak punya etika. Samara pun terlihat ikut diam. ketika usai debat ketiga ya, presiden kita Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kalau berdebat itu visi misi, jangan nyerang personal, dan semua setuju ya, semua setuju. Tapi rupanya kemarin pada saat debat cawapres ada yang luput rupanya menaati arahan dari Pak Presiden. Kalau kami ya, nomor 3, paslon nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, kita sepakat, kita ngomongin visi misi, tidak nyerang personal. Yang mana nyerang personal, Mas? Malam yang mana nyerang personal? Oh, Di minggu udah malam. dikatakan. Di bagian mana? Ketika diminta untuk elaborasi, dinyatakan tapi Anda kan profesor. Itu apakah itu sebuah hal yang kita nggak usah ngomongin soal etika yang jelimet-jelimet lah. Kembali ke perdebatan, Gibran dianggap pangeran niradab, padahal itu sudah mendapat atensi dari presiden agar debat tidak menyinggung personal.
Malah Gibran menyerang Mahfud dengan ungkapan merendahkan. Saat ditanya di mana ungkapan merendahkan itu, ia menjawab saat Gibran mengatakan, "Saya tidak jelaskan karena Anda kan profesor. Itu fakta, tidak usah bicara etika yang jelimet-jelimet." Kemarin tuh etis kok dan sopan santun. Kenapa? Karena diakhiri dengan meminta maaf dan menunduk. Jadi sebelum saya bicara, saya mau minta maaf dulu dan nunduk dulu ya. Nggak perlu. Oke. Saya nggak perlu begitu-begitu. Karena kenapa? Karena kita Karena forum kenapa? debat. Jadi menggelitik ketika Mbak Grace mengatakan sesuatu yang kontradiktif dan double standar seperti motor matic gitu, standarnya ganda. Kenapa? Karena bagaimana ketika di debat sebelumnya, ketika dua orang warga negara biasa sebenarnya kebetulan lagi maju sebagai capres, mempertanyakan kinerja Menteri Pertahanan, dianggap tidak sopan dan tidak etis. Pangeran lalu menyindir etika Gibran dengan meminta maaf dahulu sebelum berbicara, karena perkataannya nanti akan kurang etik, kata Pangeran menyindir. Grace selalu menimpali jika dirinya tidak butuh cara begitu. Mendengar Grace terpancing jebakannya, Pangeran lalu meneruskan jika sikap Grace ini kontradiktif dengan pernyataannya soal Gibran. Kalau Gibran boleh, tapi kalau dirinya tidak boleh. Gibran saat menanyakan profesor dianggap tidak niradab, sementara Pak Anies dan Pak Ganjar menanyakan soal kinerja di pemerintahan dianggap niradab. Tapi ketika tiga orang cawapres berada di atas panggung debat, lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati, lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan, bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih, kan Anda profesor. Jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal karena mempertanyakan kinerja, ya, lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media, tapi ketika ya ada sebuah gerakan merendahkan, pernyataan yang juga merendahkan, lalu dianggap itu adalah hal yang etis karena diakhiri dengan meminta maaf. Bagi saya begini pertanyaannya, kalau menurut Bung Uki tindakan Anies itu tidak punya etik, apakah tindakan Gibran sebagai calon wakil presiden yang memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai oleh MK sebagai putusan yang cacat moral, itu juga etik atau tidak? Terjadi perdebatan panas antara juru bicara paslon nomor urut 2, Didik Prayudi, dengan pengamat politik Ray Rangkuti di acara televisi Kompas. Awalnya, Didik Prayudi menuding Anies melanggar etika saat maju sebagai calon presiden 2024. Alasannya, ia pernah berjanji kepada Prabowo untuk tidak maju sebagai calon presiden selama Prabowo maju sebagai calon presiden. Meskipun hal tersebut telah dibantah oleh Anies Baswedan. Dalam dialog tersebut, Didik Prayudi terus mengungkit politik balas budi antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Mendengar itu, Ray Rangkuti kemudian memberikan pertanyaan kepada Didik. Jika Didik setuju dengan argumen Anies melanggar etika, apakah Didik juga setuju jika pencalonan Gibran itu melanggar etika di MK? Usai diputuskan oleh MK bahwa itu cacat moral. Bagi saya begini pertanyaannya, kalau menurut Bung Uki tindakan Anies itu tidak punya etik, apakah tindakan Gibran sebagai calon wakil presiden yang memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai oleh MK sebagai putusan yang cacat moral, itu juga etik atau tidak? Mendengar pertanyaan tersebut, Didik sempat terdiam. Ia lalu menjawab jika hukum memberikan ruang untuk itu. Mendengar jawaban Didik yang mencoba ngeles, Ray Rangkuti kemudian memperjelas pertanyaannya. Jika Anies melakukan hal tersebut tidak melanggar hukum, sementara Gibran terbukti oleh MK melakukan pelanggaran etis di MK. Ayo jawab dong. Ini buat saya langsung dijawab. Iya, itu pertanyaannya. Loh, hukum menyediakan ruang buat itu, lakukan itu. Yang dilakukan, yang dulu Bung, yang dilakukan oleh Anies itu Loh, bahkan sebentar, Bang Ray. tidak Yang melanggar tidak etik hukum, adalah ya, hanya yang melanggar tidak etik adalah ketika ya Mas Gibran belum memutuskan untuk bergabung dengan paslon mana. Tanggal 18 Agustus, Mbak Puan mengatakan bahwa kami akan mempertimbangkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Kok lari dari pertanyaan, Thomas? Pertanyaannya Mas Gibran Didik kemudian melebarkan pembahasan dengan mengungkit sikap Puan Maharani saat akan mencalonkan Gibran bersama Ganjar Pranowo. Didik lalu melanjutkan, setelah Gibran bergabung dengan Prabowo, baru beberapa kalangan mempermasalahkan etika Gibran. Padahal yang melanggar etika bukan Gibran, tapi Hakim MK, yaitu Anwar Usman, paman Gibran Raka Buming Raka. Kemudian Mas Gibran bergabung dengan Pak Prabowo, Betul, ya. betul. Ini dipermasalahkan etikanya, padahal yang melanggar etika itu bukan Mas Gibran. Siapa? Yang melanggar etika adalah Pak Usman, Hakim MK.
Pamannya? Pamannya yang bukan Mas Gibran. Jadi Dan Anda sidang satu-satu. MK Baik. dan Anda sidang setuju. MK itu tidak bisa membuktikan. Anda setuju. Ada intervensi di sana, Dulu. Pak Rey, Bang Rey. Oke. Anda Sidang MK setuju. hanya membuktikan bahwa ya ada ruang Oke, untuk oke. intervensi dan harus dicatat Oke. sidang MK itu tidak memeriksa saksi. Oke. Merasa terjebak dengan jawabannya sendiri, Dedek kembali melebar ke hakim MK yang tidak memeriksa saksi. Melihat Dedek melebar kemana-mana, Rey Rangkuti kemudian memojokkan Dedek dengan pertanyaan. Jadi Anda setuju jika hakim MK bersalah? Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Dede. Rey kemudian mengulang pertanyaannya. Anda setuju jika hakim MK bersalah? Itu dulu dijawab. Dede kembali ingin ngeles. Ia mengatakan jika ia selalu setuju dengan MK. Rey menjawab, bukan itu pertanyaannya. Anda Sehingga setuju makanya bahwa putusan Paman itu tidak Usman sekuat bersalah? Itu dulu. Dan setelah itu, Anda setuju nggak bahwa Paman Usman bersalah? Ada. Itu Saya- dulu. Saya selalu setuju dengan MK. Oh, bukan. Jangan Apakah Anda begini, Bang Rey. setuju? Jangan ya. Jangan satu putusan MK Bang Rey setuju kemudian yang lain enggak hanya karena Tunggu itu dulu, mengakomodir jangan kemana-mana. subjektivitas Bang Pertanyaan Rey. saya sederhana Ya. aja, Bung Uki. Kenapa? Anda setuju nggak bahwa Paman Usman itu bersalah? Ya. Dede mencoba menyerang Rey dengan menuding jangan setuju dengan putusan MK di satu sisi dan tidak setuju di sisi lain. Rey kembali meminta Dede agar tidak terus melebarkan pembahasan. Jawab itu dulu. Akhirnya Dede menjawab, iya, hakim MK melanggar etika. Rey lalu menyimpulkan, jika Dede setuju dengan hakim MK melanggar etika, putusan MK atau produk peraturan MK juga pasti melanggar. Dede terus bicara tidak menerima dengan kesimpulan dari Rey Rangkuti. Dia melanggar etika dan Melanggar dia etik. Ya, Jadi, melanggar etika. Tapi kemudian ada putusan penggugat yang lagi di MK. dibuat oleh dia itu Ada dengan penggugat sengaja. lagi di MK yang harus Aduh. membatalkan putusan Di pasal nomor situ. 40 ya. Kemudian gugatan itu ditolak. Oke, Iya. kita keluar dari situ. Kalau satu Pak hal Rey, yang menguntungkan cukup, Mas Uki. subjektivitas Bang Rey itu Oke. kemudian Anda pegang, yang lain nggak Anda pegang, Anda itu Betul. sendiri berarti Bagi nggak saya adil. udah cukup. Oke, tuh, cukup, Bung Uki. cukup, Pak Kalau Rey, Anda cukup. mengatakan Oke, bahwa cukup. Paman Usman itu Oke, salah, cukup. melanggar Rob, etik, bagi saya sudah selesai. Kita Tapi Rey kemudian menyatakan jika jawaban Dede setuju hakim MK melanggar, itu sudah cukup menjawab bahwa pencalonan Gibran adalah pelanggaran. Rey juga mempertanyakan logika Dede jika menyebut Mahfud MD melanggar etika dengan menerima masyarakat yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Jokowi, tapi Presiden tidak serta-merta memecat Mahfud MD. Padahal Mahfud dinilai UKI melanggar etika. Pertanyaannya adalah, kenapa Presiden tetap mau bersama menteri yang dianggap oleh Dede melanggar etika? Ia mengaku khawatir jika ternyata Presiden tidak paham etika, sehingga mau bersama dengan menteri yang dinilai melanggar etik. Menko Polhukam itu kurang etik, kata Ugi kan. Ini yang jadi problem bagi saya. Bagaimana Presiden kok bisa tetap bersama dengan seorang menteri yang tidak punya etika? Kan kalau Menko Polhukam itu nggak punya etika, mestinya seketika diberhentikan oleh Presiden. Oke. Pertanyaannya, kenapa Presiden tetap bersama dengan seorang menteri yang dianggap oleh UKI tidak punya etika? Nunggu mundur kali kan katanya mau mundur. Tunggu dulu. Saya khawatir karena Presiden tidak punya pandangan soal etik, sehingga dia nggak merasa yang dilakukan oleh Menko Polhukam itu melanggar etika seperti Biasa itu, biasa. disebutkan oleh UKI.